Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Edaha dengan NIM 6304221502 dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Sistem Penjualan Roti atau Kue Berbasis Web. Sebelum saya menjelaskan dari sistem ini atau proyek saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu, yakni Pak Niki Hardinata MKOM, karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dari sistem yang saya buat ini, yang mau saya rancang sebut. Baiklah, masuk ke slide pertama, yaitu adalah latar belakang, tujuan, dan manfaat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada pemilik Nikuchen Bakery, proses jual beli selama ini masih dilakukan secara manual, yakni di mana pelanggan harus datang ke lokasi toko untuk melakukan pemesanan kue atau roti. Selain itu juga kurangnya informasi pelanggan terhadap nama dan jenis kue atau roti. Berdasarkan permasalahan dan uraian yang saya jelaskan tadi, maka saya bermaksud untuk membuat sistem penjualan roti atau kue berbasis web pada toko Nikuchen Bakery. Sistem yang saya buat ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pemesanan kue secara online, melihat katalog produk, informasi produk, melakukan pembayaran hingga memilih opsi pengiriman atau pengambilan di toko. Tujuan dari adanya sistem ini ialah untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi mengenai roti atau kue, untuk memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan secara online sehingga tidak perlu datang langsung ke toko roti. Manfaatnya Manfaatnya dengan adanya website ini membuat pengguna tidak perlu mengeluarkan waktu dan biaya untuk pergi ke toko roti ini. Selain itu juga pengguna dapat mengakses website ini di mana dan kapan saja untuk melihat informasi dan melakukan pemesanan secara mudah. Baiklah, masuk ke tahap metode design thinking, yaitu yang pertama empatis, masalahnya keterbatasan area pemasaran sehingga tidak banyak yang tahu adanya toko ini. Penjualan dan pembelian masih dilakukan secara manual. Kurangnya informasi tentang roti atau kue termasuk harganya juga. Pembayaran cuma menggunakan tunai. Dari permasalahan yang sudah saya jabarkan, maka untuk maka solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah membuat sistem penjualan roti atau kue berbasis web. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan penjual karena luasnya area pemasaran nanti, serta memudahkan pembeli karena bisa membeli roti secara online. Definnya, di sini saya membuat diagram Home Make We sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam studi kasus. Yang pertama itu, membuat aplikasi yang memberikan kemudian penggunanya dalam memesan kue tanpa perlu ribet ke tokonya. Berarti saya akan membuat aplikasi yang dimana pelanggan bisa melakukan pembelian dan pembelian secara online tanpa perlu harus ke toko. Selanjutnya saya akan membuat fitur informasi produk seperti eh, termasuk berbagai jenis kue dan roti dengan deskripsi serta gambar yang jelas. Ini memungkinkan pelanggan untuk melihat dan memilih produk yang mereka inginkan dengan mudah. Membuat fitur pemilihan metode pembayaran agar pengguna dapat memilih metode seperti apa yang mereka biasa gunakan. Membuat fitur chat agar memudahkan pelanggan ketika adanya terjadi kendala atau adanya pertanyaan ketika mau melakukan pemesanan. Membuat pemilihan pengiriman seperti memilih opsi pengiriman ambil sendiri atau ambil di toko. Ini task flow yang saya buat. Jadi task flow yang saya buat ini dimulai dari start,
Selanjutnya pilih tindakan. Kalau misalnya sudah login, kita langsung eh, login dengan menggunakan username atau password, atau dari nomor HP, atau juga dari Google. Kalau misalnya belum melakukan Kalau misalnya kita belum ada akun, kita harus melakukan register terlebih dahulu. Di mana register ini, kalau misalnya berhasil, kalau misalnya berhasil, kita langsung ke command login. Kalau misalnya belum berhasil, melakukan menampilkan halaman register kembali. Di sini setelah login berhasil, di sini akan menemukan fitur-fitur seperti fitur pemesanan, keranjang, eh, chat, profil, dan lain-lain. Selanjutnya ke wireframe. Ini wireframe yang saya buat di Figma tapi masih hitam putih, yaitu ada homepage sebelum login, register, login from login dengan Google, login dengan nomor HP, homepage setelah login, informasi roti, keranjang, chat, pengiriman, profil, pemesanan, serta rincian pembayaran. Ini hasil desainnya. Hasil desainnya sama seperti sebelumnya, tapi di sini saya sudah memberikan warna pada pada desain saya. Di sini ada juga sama seperti sebelumnya, itu yang seperti saya jelaskan tadi. Ada homepage sebelum login, login dengan Google, login dengan nomor HP, atau login dengan username dan password. Ada juga register, homepage setelah login, informasi roti, keranjang, pemesanan, pengiriman, profil, chat, serta rincian pembayaran. Ini metode prototypingnya dalam gambar seperti ini, di mana uh, ini saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk lebih jelas, maka saya akan membuka Figma saya. Di sini saya akan membuka Figma saya. Bagaimana sih prototyping yang ada di dalam sistem saya? Baiklah, ini ya. Baiklah, ini adalah homepage sebelum login, di mana di sini masih ada tombol register sama login. Sebelum melakukan login, kita harus register terlebih dahulu dengan mengisi data-data yang ada. Masukkan nama, email, password, konfirmasi password, serta nomor telepon. Selanjutnya itu kita register. Register berhasil, kita login. Login ini kita uh, coba login dari menggunakan username sama password. Login, berhasil. Kalau login berhasil, dia menampilkan halaman homepage. Di sini jelas berbeda dari halaman homepage sebelumnya, homepage sebelum login, karena di sini sudah ada akun saya, yakni Sri Mulyani adalah seperti nama yang saya lakukan untuk login tadi, username-nya. Di sini ada rekomendasi menu, menu-menu yang tersedia di sistem saya. Ini bisa di scroll, misalnya saya mau beli ini. Di sini kita bisa memilih jumlah dari rotinya, beli sekarang
atau tambahkan keranjang. Misalnya tambahkan ke keranjang. Untuk melakukan pemesanan bisa juga dari tambah keranjang ke pesan, bisa juga langsung di sekarang. Di sini ada ringkasan dari pemesanan roti yang kita pilih tadi. Selanjutnya kita pilih opsi pengiriman, mau antar ke alamat atau ambil di toko. Kalau misalnya antar ke alamat, dia menampilkan alamat pengiriman yang tersimpan di profil. Sedangkan kalau misalnya kita mau mengambil di toko, dia akan menampilkan alamat tokonya. Misalnya kita antar ke alamat. Di sini juga bisa edit untuk tambah alamat. Itu kita buat pesanan. Selanjutnya ini menampilkan rincian pembayaran. Di sini kita disuruh memilih metode pembayaran, mau m-banking atau e-wallet. Misalnya m-banking, klik bayar, pembayaran berhasil, cetak, menampilkan bukti pembayaran. Selanjutnya kita kembali ke beranda. Di sini juga ada fitur chat. Kita bisa chat kepada owner dari toko ini seperti ini. Selanjutnya ada juga ini dia keranjang. Ini juga ada dari profil. Di sini kita bisa ngedit, misalnya seperti ini. Ini kan belum ada gambar, belum ada jenis kelamin. Ini kita edit. Nah, kita pilih perempuan, gambar. Selanjutnya itu kita simpan. Oke, sudah berbeda dari halaman yang sebelumnya. Ini sudah sudah ada gambarnya sama jenis kelaminnya. Kita logout. Kemudian kita logout, kembali ke menu beranda atau homepage setelah login. Sebelum login, logout berarti keluar dari sistem. Maaf. Baiklah, itu dari uh, metode prototyping yang ada di sistem saya. Selanjutnya, kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi ialah dapat disimpulkan dari pemaparan yang saya berikan bahwa sistem penjualan roti atau kue yang berbasis web ini merupakan solusi yang paling efektif dalam memudahkan pembeli untuk melakukan pemesanan roti. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat melihat informasi dan memesan roti secara online dengan mudah dan cepat, dapat memilih opsi pengiriman, serta menghemat biaya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.